dalam dalam narasi Perjanjian Lama, yakni penokohan atau karakter. Tetapi dalam hal ini penokohan dibagi menjadi tiga, menjadi empat. Petunjuk penokohan, ada petunjuk penokohan, kemudian kedalaman penyikapan, kemudian pengaturan tokoh. Dalam bagian ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan item yang pertama, yaitu petunjuk penokohan. Petunjuk penokohan itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu penampilan dan status sosial. Jadi dari penampilan dan status sosial itu, maka kita akan mengetahui tokoh tersebut. Kemudian yang kedua, tindakan nyata. Jadi dari tindakan tokoh, maka kita akan tahu karakter itu, bagaimana karakter itu. Kemudian yang ketiga, pikiran dan perkataan langsung. Kemudian yang keempat itu adalah komentar deskriptif. Jadi itu ada 4 unsur terkait dengan petunjuk penokohan. Jadi kita akan tahu terkait, kembali saya mengulangi, kita akan mengetahui penokohan itu dengan tiga hal ya, 3 elemen. Yang pertama itu adalah petunjuk penokohan, yang kedua adalah kedalaman penyikapan, yang ketiga itu adalah pengaturan tokoh. Tapi dalam bagian ini saya fokus di bagian yang pertama ya, Pak Ibu, petunjuk penokohan. Oke, kita langsung membahas bagian yang pertama. Petunjuk penokohan bisa dilihat dari penampilan dan status. Apa itu penampilan dan status? Penampilan dan status sosial. Para penulis Perjanjian Lama terutama memfokuskan pada kualitas batiniah atau inward qualities, berpusat pada motif, sikap, dan natur moral para tokoh. Sedangkan faktor-faktor eksternal sering memberikan penunjuk tentang pandangan mereka mengenai sifat dalam diri tokoh. Jadi, kita bisa mengetahui karakteristik, atau karakter daripada tokoh dalam sebuah narasi melalui penampilan dan status sosial. Jadi, ada 2 ya, untuk kita mengetahui dari lewat penampilan luar, yaitu dengan status sosial. Ada 2 hal. Penampilan luar, apa itu penampilan luar? Penampilan luar, karena Perjanjian Lama jarang sekali menjelaskan penampilan luar atau deskripsi fisik seseorang, kita perlu memperhatikan secara baik untuk mengerti tujuan penulis dalam memberikan deskripsi ini. Penampilan luar atau penampilan fisik, itu misal, Eso itu kemerah-merahan, merah, berbulu. Kemudian Sarai itu cantik. Saul itu dari bawah ke atas itu menunjukkan fisik seseorang, yaitu penampilan luar. Gitu. Kemudian mungkin seseorang itu ganteng, manis, cantik. Itu fisik ya, penampilan luar. Begitu. Jadi kita bisa tahu itu, bisa mendeskripsikan seseorang itu melalui penampilan luar atau fisik seseorang itu. Yang kedua, itu status sosial. Apa itu status sosial? Status sosial adalah para penulis PL sering mengamati latar belakang dan status sosial tokoh manusianya untuk membentuk orientasi terhadap tokoh mereka. Status sosial misal, Daud itu adalah seorang raja. Elia itu disebut sebagai abdi Allah atau man of God. Naaman adalah panglima perang dari Aram. Jadi itu status sosial. Jadi baik itu abdi Allah, baik itu panglima perang, itu menunjukkan status sosial. Jadi dari penampilan luar atau penampilan fisik dan status sosial, maka kita akan bisa mendeskripsikan karakter dari tokoh dalam narasi itu. Itu yang pertama. Item pertama adalah penampilan dan status sosial. Yang kedua adalah tindakan nyata. Jadi kita bisa mendeskripsikan karakter
dari tokoh dalam narasi PL itu melalui tindakan nyata dari tokoh itu sendiri. Nah, ada 3 bentuk tindakan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tindakan tokoh-tokoh itu sendiri. Perilaku tokoh-tokoh itu sendiri menyatakan kualitas sifat-sifat dalam diri mereka. Jenis-jenis tindakan moral dan immoral apakah yang dilakukan oleh tokoh tersebut dalam kisahnya. Misal yang kita pelajari kemarin misal dalam kejadian 22 yang kita kemarin amati. Bagaimana tindakan tokoh itu? Tindakan moral dan immoral apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut dalam kisahnya? Misal Abraham apa tindakan apa? Tindakan ketaatan, tindakan beriman kepada Allah. Begitu. Jadi kita akan bisa tahu karakter tokoh itu melalui apa? Melalui tindakan tokoh-tokoh itu sendiri. Tokoh-tokoh itu sendiri yang melakukan tindakan sehingga kita bisa memberikan penilaian terhadap tindakan itu. Perilaku seseorang tidak langsung menyatakan karakternya secara eksplisit. Maka kita harus membuat kesimpulan tentang karakter internal tokoh itu dari tindakan eksternalnya. Jadi kita bisa tahu karakter internal itu dari mana? Dari tindakan eksternalnya. Jadi, oh orang itu baik ya, oh orang itu taat ya. Dari mana kita tahu? Dari tindakan yang dilakukan itu. Gitu. Jadi karakter itu berasal dari tindakan tokoh-tokoh itu sendiri. Begitu. Yang kedua, berasal dari tindakan tokoh-tokoh lain. Jadi tokoh-tokoh lain itu yang bereaksi. Coba perhatikan di dalam Kejadian 34 ayat 30. Mungkin seorang bisa membaca Kejadian 34 ayat 40. Apakah ada yang sudah mendapatkan? Kejadian pasal 34 ayat 40. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanan dan orang Peris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat teks tersebut, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini. Jadi itu adalah merupakan reaksi Daud ketika Simon dan Lewi ketika membunuh Sikem dan semua orang dalam kotanya. Jadi kita bisa melihat karakter orang lain dari tindakan tokoh-tokoh lain. Jadi kita bisa tahu karakter orang itu dari tindakan tokoh-tokoh lain. Bukti yang kedua dari tokoh-tokoh lain. Yang ketiga, tindakan Allah dan para utusannya. Penulis PL sering mengandalkan tindakan Allah dan utusannya untuk memberi gambaran tentang figur-figur lainnya itu. Jadi kadangkala juga kita bisa tahu karakter tokoh itu dari tindakan Allah dan para utusannya. Jadi seringkali penulis Perjanjian Lama itu sering mengandalkan tindakan Allah dan utusannya untuk memberi gambaran tentang figur atau tokoh-tokoh tersebut. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, kita bisa tahu petunjuk penokohan itu berasal dari pikiran dan perkataan langsung. Yang ketiga, pikiran dan perkataan langsung itu bisa ditemukan melalui yang pertama, perkataan tokoh-tokoh itu sendiri. Para tokoh utama dalam kisah Perjanjian Lama seringkali mengomentari motivasi, sikap, dan moralitas mereka sendiri. Coba Bapak Ibu baca di dalam 2 Samuel 12 ayat 3. 2 Samuel 12 ayat 13. Seorang bisa membaca.
2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Oke, kalau kita melihat perkataan itu, Daud ketika dia mengaku pada Nathan, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Itu benar atau salah itu? Perkataan itu benar atau salah? Benar ya, Bapak Ibu ya. Dia benar-benar telah mengaku telah berdosa kepada Tuhan. Tetapi coba bandingkan di dalam Keluaran 32 ayat 22 sampai 24. Keluaran pasal 32 ayat 22 sampai 24. Keluaran pasal 32 ayat 22 sampai 24. Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untukku kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Oke, kira-kira perkataan itu benar atau salah? Apakah benar mereka memberikan kepadaku emas dan aku melemparkan ke dalam api dan keluarlah anak lembu itu? Tidak demikian ya Bapak Ibu ya. Karena tidak mungkin Harun itu berkata kepada Musa, mengatakan bahwasanya mereka itu yang memberikan kepadaku emas dan kemudian aku lemparkan ke dalam api. Dan kemudian tiba-tiba keluarlah anak lembu itu. Tidak seperti itu ya, kenyataannya memang mereka membuat anak lembu emas. Jadi kira-kira kalau kita melihat perkataan itu, maka kita bisa tahu karakter tokoh itu ya. Bagaimana Harun? Oh, itu bohong berarti, itu menipu kan begitu. Jadi kita bisa tahu karakter tokoh itu dari mana? Dari pernyataan atau perkataan tokoh itu sendiri. Yang kedua, dari perkataan tokoh lain. Para tokoh-tokoh lain sering memberi komentar mengenai tokoh lainnya. Dan seperti di atas, perkataan mereka bisa benar atau salah. Sekarang dari perkataan orang lain. Contohnya di dalam Kejadian 38 ayat 26. Yehuda ketika menyimpulkan tentang Tamar, ia lebih benar daripada aku. Itu benar atau salah? Ya benar. Memang Tamar lebih baik daripada Yehuda, begitu. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Keluaran 5 ayat 8, ketika dia mengatakan bahwa Bani Israel itu pemalas. Apa benar pemalas? Salah ya? Tidak pemalas ya, tetapi memang dia diperbudak oleh orang-orang Mesir, gitu. Yang ketiga, kita bisa tahu pikiran dan perkataan langsung melalui apa? Perkataan Allah dan utusan-utusannya. Berbeda dari perkataan manusia, perkataan dan penilaian Allah dapat sepenuhnya diandalkan. Contoh, Yahweh berkata tentang bangsa Israel, "Aku telah melihat bangsa ini, mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk." Nah, ini perkataan itu ya, Allah ya. Jadi Allah yang mengomentari. Jadi orang Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kemudian itu menunjukkan bahwasanya kita bisa tahu pikiran langsung dari mana perkataan Allah usahanya. Jadi bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Jadi perkataan dan pikiran sering menolong untuk membentuk penokohan. Melalui tanggapan dan refleksi tokoh-tokoh itu sendiri, orang lain, dan Allah serta utusannya. Para penulis Perjanjian Lama memberikan banyak masukan tentang sifat-sifat para tokoh dalam hikayat mereka. Yang keempat,
Petunjuk penokohan yang keempat adalah komentar deskriptif. Dalam beberapa kisah Perjanjian Lama, ada komentar langsung dari para narator yang memberi informasi langsung tentang sesuatu. Komentar narator bisa juga selalu diandalkan. Coba perhatikan ini. Adapun orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lah, itu adalah komentar deskriptif. Jadi komentar itu berasal dari mana? Dari narator. Narator yang memberikan komentar kepada pembaca, memberikan informasi bahwasanya orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Itu komentar deskriptif. Jadi itu ada 4 ya petunjuk penokohan tadi. Jadi ada yang pertama tadi kita bisa lihat itu ada penampilan dan status sosial, tindakan nyata, pikiran dan perkataan langsung, kemudian yang keempat adalah komentar deskriptif. Pertanyaan eksegesis yang perlu kita perhatikan. Pertanyaan adalah, apa yang dikatakan tentang penampilan dan status sosial masing-masing tokoh? Perilaku apa yang mengungkapkan sifat-sifatnya? Bagaimana ucapan dan pikiran langsung menyikapkan tokoh-tokoh dalam kisah itu? Nah, sekarang coba kita amati, kembali lagi kita mengamati di dalam Kejadian pasal 22. Kemudian Bapak Ibu menjawab 3 pertanyaan eksegesis ini. Apa yang dikatakan tentang penampilan dan status sosial masing-masing tokoh? Bagaimana di situ ada tokoh siapa? Misal Abraham. Penampilan luarnya bagaimana? Di situ tadi dijelaskan ya, status sosialnya bagaimana. Kemudian perilaku apa yang mengungkapkan sifat-sifatnya? Bagaimana sifat dari karakter itu? Isa, Abraham, kemudian hamba Abraham begitu. Kemudian bagaimana ucapan dan pikiran langsung menyikapkan tokoh-tokoh dalam kisah itu. Oke, silakan Bapak Ibu membuka Kejadian pasal 22, kemudian menjawab 3 pertanyaan tersebut, pertanyaan eksegesis tersebut.